Hari ini ada orang tak paham, tak gagal paham, tak otaknya sungsang atau tak berotak sama sekali. Di laganya pula antara Quran dengan Pancasila. Kau pilih Quran atau Pancasila? Bodoh. Alam Sahratu Prawira Negara, hadiah umat Islam terbesar untuk Indonesia adalah Pancasila. Pancasila itu intisari dari Quran. Jadi kalau mau bertanya, pertanyaannya bukan pilih Quran dan Pancasila. Pertanyaannya adalah pilih Pancasila atau komunis. Terlihat UAS marah karena publik dikejutkan adanya pertanyaan pilih Al-Quran atau Pancasila dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri pun sudah didesak untuk membatalkan tes TWK tersebut. Namun desakan publik dan sejumlah tokoh masyarakat tidak direspon. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo membongkar siapa sosok yang membuat pertanyaan itu. Cahyo menyebut pertanyaan TWK itu dibuat oleh asesor. Asesor itu terdiri atas tim independen. Maka dari itu, banyak desakan dan komentar dari para tokoh terkait dibenturkannya Al-Quran dengan Pancasila. Salah satunya dari Ketua Umum Robitoh Alawiyah Habib Zain Umar bin Smith menyatakan bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki falsafah negara Pancasila. Saya harap bangsa Indonesia jangan terpancing bahkan jika ada oknum yang membenturkan Al-Quran dengan Pancasila, karena Al-Quran sudah sejalan dengan isi Pancasila meski tetap berbeda asal muasalnya. Jelas dia. Habib Zain juga mengingatkan jangan pernah mempertanyakan rakyat untuk memilih antara kitab suci dan Pancasila, karena mereka yang beragama apapun akan mendahulukan kitab sucinya, karena kitab suci tidak hanya pedoman hidup di dunia tetapi hingga akhirat. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis hingga Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin juga mengkritisi tes wawasan kebangsaan di mana salah satu diminta memilih Pancasila atau Al-Quran tersebut. Negara Republik Indonesia tentang Tuhan diatur dalam Pancasila. Pasal Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Maka siapa saja yang tak bertuhan, dia tidak layak hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dijelaskan penjabarannya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 menjamin kebebasan beragama dan orang mesti berketuhanan yang Maha Esa. Dulu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara-saudara kita yang berada di timur khawatir, takut kalau umat Islam menjalankan syariat Islam nanti kami sebetulnya kurang dialog. Karena waktu itu kita masih menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Tidak ada internet, tidak ada chatting, tidak ada browsing, tidak bisa aplikasi Zoom. Andai ada, paham saudara-saudara kita di timur. Akhirnya untuk menghilangkan masalah dengan berjiwa besar, umat Islam berkata, biarlah hilang beberapa kata itu, yang penting kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya bunyi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kata Menteri Agama, Alam Sahratu Prawira Negara, hadiah umat Islam terbesar untuk Indonesia adalah Pancasila. Hari ini ada orang entah paham, tak gagal paham, tak otaknya sungsang atau tak berotak sama sekali. Di laganya pula antara Quran dengan Pancasila. Kau pilih Quran atau Pancasila? Bodoh. Pancasila itu intisari dari Quran. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab, berakhlakul karimah. Islam mengajarkan akhlak. Permusyawaratan. Islam mengajarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum.
para kiai, para ulama, para habaib, merendahkan hatinya, ambil intisari Al-Quran dan Sunnah menjadi rumusan negara. Jadi kalau mau bertanya, pertanyaannya bukan pilih Quran dan Pancasila, pertanyaannya adalah pilih Pancasila atau komunis. Karena yang berlawanan. Jangan katakan pilih ikan tongkol atau ikan pari, karena sama-sama ikan. Yang perlu kau tanya, pilih ikan tongkol atau daging kambing, karena itu yang berbeda. Yang berbeda adalah antara Pancasila dengan komunis. Karena komunis ateis tak bertuhan. Pertanyaannya begitu, kau pilih Pancasila atau komunis? Yang bertanya bodoh, yang ditanya pauk. Tak tahu pauk, datang ke Medan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini anak-anak kita mesti diajarkan. Kalau tidak nanti dia dibodoh-bodohi oleh orang yang bodoh, atau memang sengaja, memang dia bodoh dulu baru bisa makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit ketiga yang mengerikan adalah ateis, tidak bertuhan. Nanti saya akan mau ke Pekanbaru naik pesawat. Sebelum masuk ke pesawat, saya lewat pintu detektor logam. Begitu lewat di pintu detektor, tet, Ustadz handphonenya belum keluar, keluarkan handphone. Lewat lagi, tet, Ustadz jam tangannya belum buka, buka jam tangan. Begitu lewat lagi, tet, Ustadz jarum pentol ada di dalam. Apa pula jarum pentol? Bukan awak pakai jilbab. Kenapa pintu itu bisa membaca? Karena pintu ada cahaya X-ray. Karena pintu ada detektor. Begitu lewat pintu, koper pula tertahan. Ustadz Somad, tolong buka kopernya. Macam-macam narkoba kami tengok di dalam. Begitu dibuka, rupanya lah di dalamnya ada oleh-oleh orang Medan, bingka Ambon yang tak pernah dibuat oleh orang Ambon, yang membuat orang Medan. Ternyata di dalamnya ada kue cahaya X-ray. Kalau dibuka tirai kotak hitam itu tak nampak cahaya, tapi di dalam itu ada cahaya X-ray yang bisa membaca isi koper tanpa membuka. Begitu petugas curiga, baru dibuka. Jamaah umrah mau berangkat ke kota suci Makkah, curiga orang Saudi Arabia, ini jangan-jangan ada narkoba di dalam. Buka koper orang Indonesia, buka. Begitu dibuka, anjing pelacak pun menggonggong tak berhenti. Begitu dibuka, rupanya sambal belacan, bergulung-gulung petai di dalam. Disangka orang itu narkoba yang bergulung. Kenapa bisa ditengok? Karena ada cahaya. Bukalah kotak itu, tengok, ada cahayanya? Tak ada. Kalau cahaya X-ray aja tak bisa kau tengok, apalagi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berakal, maka dia tak perlu menengok. Aku sudah tahu ada gubernur di sana. Dari mana kau tahu ada gubernur? Cukup menengok tanda-tandanya. Apa tanda ada gubernur? Ada baleho, terus ada umbul-umbul, terus ada mobil dinas, terus ada Satpol PP. Itu berarti ada gubernur. Allah tak menampakkan dirinya, tapi dia tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu kita melihat alam semesta, apa kata kita? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Allah ada menciptakan alam semesta, cukup dengan memikirkan tanda-tanda kebesarannya. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptakan Allah, jangan kau pikirkan tentang Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah, karena otakmu takkan sanggup untuk memikirkannya. Pikirkan saja tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit namanya ateisme. Penyakit yang keempat adalah pluralisme. Plural artinya plural jamak, singular satu. Plural jamak. Pluralisme aliran yang mengatakan bahwa semua benar, tidak ada yang salah. Jamak, semua yang jamak ini benar, tak ada yang salah.
Ini kalau begini nanti anak-anak kita bisa murtad. Kenapa? Karena dia menyangka semuanya benar. Bahkan apapun yang dia lihat, apapun yang didengar, apapun yang dia tengok, apapun yang dia baca adalah benar. Hancur Islam kalau begini. Maka dalam Islam diajarkan inna dina indallahil Islam, yang dibisikkan ke telinga anak kita, la ilaha. Kalau semua benar, untuk apa Nabi mendakwahi Abu Jahal, Abu Lahab? Kalau semua benar, untuk apa Nabi berkirim ke raja Kaisar, raja Romawi, Kisra, raja Persia, Mukaukis, raja Mesir? Aslim, masuk Islam kalian. Kalau semuanya benar, untuk apa Nabi mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur? Pluralisme, menggugurkan akidah. Tapi jangan dipotong ceramah ini. Makanya jangan dengar ceramah potongan semenit 2 menit. Tengok yang aslinya. Di mana ceramah aslinya? Di pesantren Sudania, lengkap, full. Tapi kami tak bisa datang karena sudah selesai Pak Ustadz. Kalian tengok aja di channel Abdul Somad Official. Tak ada paket kami Pak Ustadz. Kau cari wifi gratis. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.